Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Miss Granny. Film Korea yang dirilis di tahun 2014 ini banyak di-remake menjadi film-film serupa berjudul lain di negara-negara tetangga. Di China, film ini di-remake dengan judul 20 Once Again. Di Jepang, judulnya Sing My Life. Dan masih banyak negara lainnya lagi. Film komedi ini menjadi sangat laris dan banyak mendapat penghargaan-penghargaan bergengsi di dunia perfilman. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan adegan seorang profesor suatu universitas bernama Profesor Hyun Chul bertanya kepada mahasiswanya bagaimana ciri-ciri seorang manula menurut mereka. Dan para mahasiswa menjawab hal-hal yang mereka tahu mengenai ciri-ciri seorang manula, seperti keriput, lamban, tidak tahu malu, dan baunya tidak sedap. Adegan berpindah ke Oh Mal-sun, sebut saja Nenek Oh, seorang janda berusia 74 tahun yang bekerja di kafe Manula bersama Mr. Park, sahabatnya yang dulu pernah menjadi pembantunya. Nenek Oh ternyata adalah ibu dari Profesor Hyun Chul, dan dia sangat bangga terhadap anaknya. Namun, seorang tamu kafe, seorang nenek-nenek kece dan sombong, tampaknya tidak suka kepada Nenek Oh dan selalu menjelek-jelekan keluarga Nenek Oh, serta menyombongkan keluarganya sendiri. Hal itu membuat Nenek Oh berantem gebuk-gebukan dengannya dan tanpa sengaja mencederai Mr. Park. Mr. Park dirawat lukanya oleh putrinya di rumah. Nenek Oh pun datang menjenguk karena tidak enak hati. Tak lama menjenguk, Nenek Oh pulang. Tetapi Mr. Park yang diam-diam menyukai Nenek Oh mengantarnya menggunakan motor metiknya. Nenek Oh tinggal bersama anak, menantu, dan kedua cucunya. Di rumah, Nenek Oh sering marah-marah ke menantunya terhadap apapun yang menantunya lakukan. Tetapi menantunya tidak bisa apa-apa karena menghormati Nenek Oh sebagai ibu mertuanya. Nenek Oh memiliki cucu lelaki bernama Jiha. Jiha memiliki band metal dengan vokalis wanita yang nyanyinya fals banget, membuat band metalnya Jiha sepi pendengarnya. Ingin menendang si penyanyi itu keluar dari grup bandnya, tetapi Jiha tidak berkuasa karena penyanyi itu yang selalu membayar tempat sewa latihan untuk bandnya berlatih, alias si empunya modal lah. Ayah, udah ansep. Suatu hari, menantunya Nenek Oh dirawat di rumah sakit setelah tiba-tiba pingsan karena sakit jantung. Dokter yang merawatnya sangat menyarankan Profesor Hyun Chul untuk istrinya hidup terpisah dari Nenek Oh agar istrinya terhindar dari stres. Cucu perempuannya Nenek Oh juga menyalahkan Nenek Oh atas kejadian sakit ibunya. Dia menyarankan agar Nenek Oh ditaruh di panti jompo saja. Nenek Oh yang mendengar hal itu menjadi sedih, tetapi menerimanya dengan lapang dada demi kesehatan menantunya. 애미한테 잘이야. Nenek Oh dibuat makin stres setelah seorang wanita menghampirinya ke kafe Manula dan menggebukinya karena wanita itu adalah anak dari seorang ibu yang meninggal karena stres setelah restorannya bangkrut, ulah Nenek Oh waktu muda dulu. Ternyata waktu Nenek Oh muda, dahulu dia terpaksa mencuri resep dari suatu restoran demi mencari nafkah sebagai seorang janda anak satu. Dan restoran itu bangkrut setelah Nenek Oh mencuri resepnya. Nenek Oh yang depresi berat ditelepon oleh cucu lelakinya untuk makan malam bareng di luar.
Saat sedang menunggu bus di halte, dia melihat ada studio foto di seberang halte bernama Studio Foto Awet Muda. Nenek Oh masuk ke sana dan berdandan sebelum mengambil foto tercantik untuk dirinya, guna nanti pemakamannya kalau dia meninggal. Sang juru foto mengatakan akan memfoto Nenek Oh agar tampak 50 tahun lebih muda, dan cekrek, Nenek Oh selesai difoto. 하나, 둘, 셋. Nenek Oh lalu naik bus umum untuk bertemu cucu lelakinya si Jiha. Di bus, Nenek Oh digoda oleh sekelompok anak-anak lelaki muda. Nenek Oh ngamuk, namun akhirnya kaget setelah melihat dirinya menjadi umur 20 tahun. Dia sampai tanya ke orang-orang di sekitar berapa usianya, dan mereka semua menjawab, Nenek Oh tampak seperti 20 atau 19 tahun. Melihat kondisi dirinya, Nenek Oh membatalkan niat bertemu dengan Jiha. Dia kembali ke studio foto yang ternyata secara misterius sudah tidak ada di sana. Keesokannya, Profesor Hyun Chul mencari keberadaan ibunya di rumah Mr. Park. Tentu saja, dia tidak dapat menemukannya di sana. Dan mereka memutuskan untuk menelepon polisi jika beberapa hari lagi tidak menemukan Nenek Oh. Nenek Oh ternyata bermalam di panti jompo. Dia menjadi orang termuda di tempat itu. Melihat kondisi dirinya, Nenek Oh akhirnya mengganti gaya rambutnya agar tampak lebih muda dan segar. Dia pun menggunakan uang tabungannya untuk membeli berbagai macam pakaian yang cocok dengan usianya. Tak ketinggalan bikini. Walau dia tampak muda, tetapi tidak menghilangkan sifat-sifat nenek dalam dirinya. Nenek Oh datang ke rumah Mr. Park dan bertemu anak putrinya. Dia mengenalkan diri sebagai Oh Duri, yang dia ambil namanya dari Audrey Hepburn, artis favoritnya. Dan dia berniat ngekos di rumah Mr. Park. Oh Duri pergi ke kafe Manula. Di sana, dia bertemu lagi dengan si nenek licik musuh abadinya, sedang berkaraoke lagu romantis sambil merayu Mr. Park. Merasa tersaingi, Oh Duri pun berkaraoke, disaksikan oleh cucunya si Jiha yang kebetulan berada di sana. Tak jauh dari tempat itu, seorang produser ganteng pemandu bakat TV bernama Mr. Han mendengar suara indah Oh Duri dan terpesona. Melihat keberadaan Jiha, selesai karaoke, Oh Duri langsung kabur dari tempat itu. Di kosan, saat Oh Duri dan Mr. Park lagi nonton sinetron, tiba-tiba Jiha datang dan mengajak ngobrol Oh Duri keluar makan. Awalnya, Oh Duri kira Jiha mau menyatakan suka atau nembak dia. Tapi ternyata Jiha mengatakan dia mendengar Oh Duri bernyanyi dan ingin mengajak Oh Duri nyanyi di band metalnya, menggantikan si vokalis yang fales itu. Oh Duri pun setuju. 가지고 노래 하면 될 거. Oh Duri menghadiri sesi latihan bandnya Jiha. Oh Duri tampak kaget mendengar lagu metal bandnya, dan dia menyuruh band untuk beralih ke aliran melodi yang lebih pop, lebih cute dan menarik serta menyenangkan penonton. Benar saja, setelah band mencoba membawakan lagu itu di jalanan, banyak orang-orang yang menonton dan memberikan uang. Sejak saat itu, band pun menyanyikan lagu-lagu Oh Duri dan mulai menjadi terkenal. Annyeong, Annyeong Desara. Jadi nyanyi kan gue. Lanjut. Suatu malam di kereta, Mr. Han, si produser TV, melihat Oh Duri lagi. Dia pun membuntuti Oh Duri dan berniat untuk berkenalan. Namun, malam itu tampaknya menjadi malam yang sial bagi Mr. Han. Karena Mr. Han malah ditangkap polisi setelah tidak sengaja merobek bajunya si Oh Duri dan dituduh ingin melecehinya. Esoknya, Oh Duri main ke rumah Jiha dan bertemu dengan keluarganya. Ya, keluarganya dia juga sih. Ternyata Oh Duri sengaja main ke rumah agar dapat mengambil kartu kredit di kamarnya. Profesor Hyun Chul melaporkan hilangnya kartu kredit ibunya
Saat memakai kartu kreditnya, Audrey tertangkap kamera CCTV ATM dengan payung ungunya. Mr. Park yang tampak mengenali payung itu menjadi curiga. Dia pun akhirnya menggerebek kamar Audrey dan menemukan banyak barang-barang milik Nenek Oh di sana. Saat sedang menjuri suatu kompetisi bernyanyi di TV, Mr. Han akhirnya bertemu lagi dengan Audrey dan bandnya. Karena ternyata mereka ikutan audisi di sana. Di sana akhirnya Audrey minta maaf kepada Mr. Han karena menuduh Mr. Han malam itu. Dan Mr. Han bersedia membantu bandnya Audrey untuk program musiknya. Jiha dan anggota bandnya senang sekali. Pulang ke kosan, Audrey mengikat Mr. Park karena berusaha melukainya. Ternyata, Mr. Park menuduh Audrey sudah menculik Nenek Oh dan membunuhnya. Mr. Park mengatakan bahwa dia sangat mencintai Nenek Oh sejak masih jadi pembantu di rumahnya, dan dirinya sangat kehilangan Nenek Oh. Mendengar hal itu, Audrey pun akhirnya membuka jati dirinya ke Mr. Park. Mr. Park pun membantu Audrey untuk memberitakan kabar mengenai dirinya ke keluarganya, agar keluarganya Audrey tidak khawatir dengan keberadaan Nenek Oh. Mr. Park mulai berolahraga dan bergaya dengan style lebih muda. Harapannya sih bisa menyeimbangkan penampilannya dengan si Audrey, tapi tampaknya lucu dan aneh. Dia mengantarkan Audrey dengan motor kebangsaannya ke stasiun TV, tempat di mana bandnya Audrey akan tampil di TV untuk pertama kalinya. Audrey bernyanyi dengan indah bersama bandnya dan menarik hati seluruh penonton karena dia menyanyikan lagu mengenai kisah hidup dengan penuh penghayatan akan masa mudanya yang sulit. Semua penonton terharu, termasuk keluarganya Audrey yang menonton dari rumah. Selesai menyanyi, seluruh anggota dan Mr. Park pergi ke taman bermain air. Maksudnya sih mau menyombongkan diri. Mr. Park mengajak band untuk nyemplung ke kolam dengan ombak yang besar. Yang terjadi malah Audrey tenggelam dan diselamatkan oleh Mr. Han. Sementara Mr. Park hanyut di pinggiran. Kakinya Audrey terluka saat tenggelam. Dan ternyata luka itu menyebabkan bagian kulit Audrey kembali ke wujud semula alias tua. Saat diuji ulang di kos pun hal yang sama terjadi. Putrinya Mr. Park melihat ayahnya semakin dekat dengan Audrey. Dia mengusir Audrey karena menuduh berusaha merayu ayahnya dan membuat malu di hadapan publik. Audrey dengan berat hati akhirnya meninggalkan rumahnya Mr. Park. Tidak ada tempat berlindung, Mr. Park memberitahu kondisi Audrey ke Profesor Hyun-chul dengan harapan Hyun-chul menerima Audrey kembali. Namun, Profesor Hyun-chul marah menganggap Mr. Park sudah gila dan stres. Tidak bisa kembali ke kos, Audrey terpaksa berlindung di apartemennya Mr. Han. Di sana, mereka ngobrol. Setelah itu, mereka minum wine dan soju sampai Mr. Han mabuk. Melihat Mr. Han tertidur, Audrey bernyanyi, menina bobokannya seperti anak-anak. Jiha marah setelah Mr. Han tidak ingin memakai lagu ciptaannya. Dia juga marah karena mendengar Audrey tidur di apartemen Mr. Han. Audrey malah marah balik ke Jiha karena menuduhnya tidur dengan Mr. Han dan menasihati Jiha agar Jiha menjadi pria yang lebih dewasa. Di saat yang sama, Audrey mendapat kabar dari Mr. Park bahwa nenek licik musuhnya di kafe terkena stroke. Profesor Hyun-chul melihat foto Audrey bersama band anaknya. Dia akhirnya mulai menyadari kemiripan Audrey dengan ibunya sewaktu masih muda. Mr. Han mengajak Audrey piknik, dan di sana dia mengatakan bahwa bau badannya Audrey mengingatkannya kepada ibunya. Sepulang piknik, Mr. Han mengantarkan Audrey ke rumah sakit. Saat berpisah, Mr. Han memberikan hadiah jepit rambut dan juga mencium keningnya Audrey.
Ternyata di rumah sakit itu, Oduri ingin menjenguk si nenek licik musuhnya. Namun dia terlambat dan si nenek licik keburu meninggal. Oduri tampak sedih kehilangan musuh abadinya. Ben diundang untuk acara TV festival musim panas tahunan yang terkenal di Korea. Namun, Ji-ha datang terlambat karena lalu lintas macet. Ji-ha memutuskan untuk turun dari taksi dan menggunakan sepeda agar bisa ngebut sampai di studio TV. Namun dalam perjalanannya, Ji-ha ditabrak oleh truk. Ben mendapat info mengenai kondisi Ji-ha. Hampir saja membatalkan tampil, tetapi Oduri memaksa agar Ben tetap tampil sambil membawakan lagu ciptaan Ji-ha untuk bentuk dukungan dan support bagi Ji-ha. Lagu dinyanyikan Oduri dengan penuh semangat. Lagu ciptaannya Ji-ha menceritakan mengenai harapan dan jangan pernah berhenti meraih mimpi dalam hidup. Selesai tampil membawakan lagu dengan sukses, Oduri segera menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ji-ha ternyata membutuhkan transfusi darah dengan golongan darah yang hanya dimiliki oleh Oduri. Oduri memutuskan untuk melakukan transfusi walau sudah dilarang oleh Mr. Park karena bisa menyebabkan Oduri kembali ke wujud semulanya. Profesor Hyun-chul mendengar pembicaraan Oduri dan Mr. Park. Dia pun akhirnya menyadari siapa itu Oduri. Hyun-chul menyesal karena keputusan untuk menaruh ibunya di panti jompo. Dia pun meminta maaf dan menangis. Saat hendak memasuki ruang transfusi, Oduri melihat Mr. Han untuk terakhir kalinya. Oduri diambil darahnya dan rambut hitamnya pelan-pelan menjadi beruban kembali. Film diakhiri dengan Ji-ha merekrut kakak perempuannya sebagai penyanyi utama di band. Nenek Ho dan keluarga menyaksikan pertunjukan band. Selesai pertunjukan, Nenek Ho melihat Mr. Han dari jauh. Di sisi lain, Mr. Park menemukan studio foto awet muda. Dia menjemput Nenek Ho di halte bus dengan tampilan muda dan ganteng. Demikian alur cerita film Miss Granny. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, kita semua pasti akan menjadi tua. Tapi, usia hanyalah angka. Tetaplah menjadi produktif. Kalau sudah nggak bisa produktif, ya udahlah, cari studio foto awet muda, guys. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye, guys.